Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu super semangat. Oke? Meskipun kita berjauhan tetapi harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Ibu Wahyu Dayani. Kali ini kita akan mulai belajar IPA. Oke, siap semua ya? Nah, di bab yang pertama kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Di bab ini nanti pada intinya kalian akan belajar untuk mengamati, menyelidiki, kemudian bagaimana mengukur atau mengumpulkan data dan lain sebagainya, mengkonversi satuan, segala sesuatu tentang pengamatan dan penyelidikan IPA ya. Jadi kita mulai saja. Are you ready guys? Oke, stay tune terus bersama Bu Wahyu. Kita buka halaman berikutnya. Nah, apa yang akan kamu pelajari di bab ini? Ada 3 poin. Yang pertama adalah kalian akan belajar apa itu objek dalam pengamatan atau penyelidikan IPA. Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan pengamatan atau penyelidikan yang nantinya bila kita kembangkan akan menjadi sebuah penelitian ya. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Jangan lupa catat. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pengamatan dan penyelidikan IPA ya. Nah, coba kalian renungkan dulu para peneliti ya, kemudian para ilmuwan, kemudian para profesor yang menemukan teori ya, kemudian yang menemukan sesuatu, itu semua awalnya berasal dari pengamatan terhadap suatu masalah. Nah, coba sekarang kalian introspeksi atau kalian kembalikan pada diri kalian masing-masing. Pernah nggak kalian melakukan kegiatan pengamatan atau penyelidikan terhadap suatu objek? Pernah mengamati? Pernah Bu, saya pernah mengamati teman saya. Apa yang kamu amati dari temanmu itu? Saya mengamati tinggi badannya Bu, saya mengamati warna kulitnya, saya mengamati misalnya bentuk hidungnya. Nah, saya mengamati misalnya teman saya yang itu badannya besar, yang itu kecil. Nah, itu namanya juga mengamati ya, mengamati dalam tataran yang sederhana. Nah, keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati ini sangatlah penting untuk dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan dan menghubungkan fakta sehingga dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Nah, nanti ketika kamu mengamati misalnya temanmu ya, tinggi badan, temanku kok tinggi ya. Nah, nanti akan timbul pertanyaan berikutnya, berapa sih tingginya? Nah, untuk mendapatkan jawaban dari berapa tingginya, maka kalian harus melakukan proses yang kedua, yaitu pengumpulan data. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan pengukuran. Nah, kita ukur berapa tingginya ya. Itu adalah konsep dasar dalam pengamatan dan penyelidikan IPA. Nah, kemudian kita buka halaman berikutnya ya. Nah, dalam penyelidikan ilmiah IPA itu melibatkan sejumlah proses. Apa saja proses itu? Ya, jangan lupa tetap stay tune dan siapkan catatan kecil ya. Yang pertama adalah pengamatan. Nah, seperti yang kita bahas tadi, menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi
masih seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kalau kamu mengamati temanmu misalnya, menggunakan panca indera, kamu melihat teman saya kok tinggi sekali. Nah, kemudian saya ingin tahu tingginya berapa sih? Maka kamu melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Kalau mengukur tinggi atau panjang itu menggunakan alat ukur apa? Nah, pengamatan itu kemudian kamu gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Teman saya si Rocky misalnya, dia tingginya 150. Nah, nanti kamu bandingkan dengan temanmu misalnya Al-Muzani. Berapa tingginya? Misalnya 160 dan seterusnya. Nanti dari data itu, nah nanti kalian bisa memprosesnya lebih lanjut. Nah, kemudian membuat inferensi. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Nah, contohnya tadi ya, misal temanmu kok tingginya berbeda-beda. Apa kira-kira yang menyebabkan ya? Nah, nanti kalian bisa itu merumuskan penjelasan tersebut. Misalnya karena dia rajin berolahraga atau asupan gizi yang diberikan oleh orang tuanya tercukupi, atau misalnya karena faktor genetik, oh keluarganya memang tinggi-tinggi semua, bisa juga ya. Itu nanti bisa kalian gunakan untuk membuat perkiraan. Dan selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Ini juga bagian yang penting dari penyelidikan IPA ya. Kalau kalian sudah melakukan pengamatan, penyelidikan atau penelitian, kalian juga bisa harus mengkomunikasikan kepada halayak ramai, baik lisan maupun tulisan. Termasuk di dalamnya kalian harus bisa mengkomunikasikan dalam bentuk data ya, karena kalau IPA ya, penelitian ilmiah, penyelidikan ilmiah itu yang penting adalah data-data yang disajikan dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk tabel, grafik, bahkan maupun gambar yang relevan ya. Itu adalah pengantar mengenai penyelidikan IPA. Agar kalian bangkit ya rasa ingin tahunya, agar kalian memiliki jiwa-jiwa ilmuwan ya, yang akan meramaikan atau yang akan memeriahkan dunia tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi kita di masa yang akan datang. Baik, kita buka halaman berikut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai objek IPA. Apa yang akan kita pelajari atau apa objek IPA yang sebenarnya itu kita pelajari? Jawabannya adalah objek IPA itu seluruh benda di alam semesta dengan segala interaksinya. Seluruh benda di alam semesta. Ya. Bisa kalian bayangkan? Dalam IPA kita belajar berbagai macam benda di alam semesta, dari benda-benda, materi-materi yang tidak bisa kalian lihat dengan mata langsung, sampai dengan yang kalian bisa menyaksikan fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, luar biasa bukan? Contohnya, apa saja sih yang akan kita pelajari dalam IPA? Nah, atom dan molekul. Atom dan molekul, apa itu atom dan molekul ya? Nah, sebagai pengantar sedikit saja, atom itu adalah bagian terkecil dari materi, dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu tersusun dari unsur yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dan itu tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu namanya atom. Atom itu nanti akan bergabung menjadi molekul, nanti akan bergabung menjadi organel, menjadi sel, jaringan, dan seterusnya. Sudah mulai penasaran ya? Luar biasa itu IPA. Yang kedua, nah ini gambar apa kira-kira sudah pada tahu semua ya? Ini adalah gambar penampakan dari virus. Virus apa ini ya?
Virus corona kah? Bisa jadi ini gambar virus corona. Kita juga akan belajar virus. Apa itu virus? Struktur tubuhnya virus itu bagaimana sih? Sifat virus itu bagaimana akan kita pelajari dalam IPA. Kemudian, kalian juga akan belajar mengenai pertumbuhan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Ya, strukturnya bagaimana, fungsinya apa saja, cara perkembangbiakannya bagaimana, sampai dengan manfaatnya. Manfaat dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Selain tanaman, kalian juga akan mempelajari mengenai dunia hewan. Dari hewan invertebrata yang tidak bertulang belakang sampai yang vertebrata. Dari yang ukurannya kecil sampai dengan yang ukurannya besar akan kita pelajari semua di IPA. Nah, juga termasuk kita mempelajari mengenai sistem organ yang ada di tubuh makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Seperti di sini misalnya ya, ada sistem peredaran darah, ada sistem reproduksi dan seterusnya. Nah, yang paling besar nanti kita akan juga belajar mengenai tata surya kita, galaksi yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar ya tentang planet-planet, ya, tentang satelit, kemudian tentang fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita. Wah, luar biasa bukan? Makanya kita tetap super semangat dalam mempelajari IPA karena IPA adalah menyenangkan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang namanya IPA itu dibagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama, di situ kalian lihat ada biologi, kemudian ada kimia, ada fisika, dan ada ilmu bumi dan antariksa. Wah, tambah penasaran ya? Biologi itu yang kayak apa, kimia itu yang kayak apa, fisika itu yang kayak gimana. Di tataran madrasah sanawiyah atau sekolah menengah pertama, nanti kalian akan diberikan materi mengenai IPA terpadu. Jadi tidak dipecah-pecah ya, biologi sendiri, kimia sendiri, fisika sendiri, tidak. Jadi kita sampaikan terpadu. Jadi dalam satu semester nanti ada bab yang mempelajari biologi, ada yang kimia, ada yang fisika. Jadi semuanya di satu. Berbeda nanti kalau kalian sudah masuk ke aliyah atau SMA, nanti di sana akan lebih fokus langsung ke masing-masing cabang IPA. Ya, itu adalah pengantar dari saya mengenai apa itu IPA, apa itu objek pengamatan dalam IPA, ya. Kemudian bagaimana cara menyelidiki atau mengadakan penelitian dalam IPA, yang harapannya nanti kalian akan enjoy, akan menikmati setiap materi yang disampaikan dalam mata pelajaran ini. Baiklah anak-anak, kita buka ya halaman berikutnya ada apa. Sampailah kita pada bagian yang paling menarik dari IPA, yaitu praktikum. Ayo kita lakukan. Mari mengamati, kerjakan sesuai petunjuk ya. Nah, di setiap pembahasan nanti Bu Wahyu usahakan ada praktikum sederhana yang bisa kalian kerjakan di rumah. Ya, agar kalian lebih mantap dalam mempelajari IPA, karena IPA tanpa praktikum itu ibarat sayur tanpa garam, hambar ya. Nah, oleh karena itu kita mulai dari yang paling sederhana ya. Ini kalau kalian mau mengikuti, insya Allah akan menjadi cikal bakal kalian dalam menjadi seorang ilmuwan atau profesor. Nah, petunjuknya seperti ini. Nah, nanti bisa kalian tulis dulu di buku kalian. 1 sampai dengan 7. Nah, dimulai dari potong kertas tisu dengan ukuran. Nah, kemudian
gambar beri garis dengan spidol warna hitam dengan jarak 2 cm dari ujung kertas tersebut. Nah, bisa diikuti ya. Nanti kalian baca di sini. Ambil gelas bekas air mineral, kemudian diisi air. Kamu buat perkiraan dulu. Kira-kira kalau saya kemudian celupkan kertas tadi yang sudah saya beri garis ke air itu, apa ya yang akan terjadi? Nah, perkiraan itu kamu buat dulu. Baru kemudian kamu celupkan. Celupkan kertas itu ke dalam air ya, dengan posisi garis berada sedikit di atas permukaan air. Jadi garisnya jangan sampai tercelup ya, tapi berada sedikit di atas permukaan air. Nah, kemudian amati perubahan yang terjadi pada kertas tisu dan garis hitam yang sudah kalian buat. Jangan lupa catat hasil pengamatanmu dan fotolah proses percobaanmu sebagai bukti bahwa kalian sudah berani untuk melakukan praktikum sederhana ini di rumah. Nah, kemudian tulis pengamatanmu di buku dengan format seperti ini. Kemudian jangan lupa serahkan laporan tersebut pada guru sesuai petunjuk yang diberikan. Baik anak-anak, bagaimana? Siap ya untuk melakukan percobaan pertama kita? Nah, biar kalian lebih semangat dalam belajar ya. Oke? Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Wahyu cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa kalian sampaikan melalui online kelas kita, melalui grup kita. Oke? Selamat belajar, selamat meneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super semangat.